Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi di mata kuliah Lembaga Keuangan dengan judul Menjelaskan Manajemen Risiko di Perbankan Syariah, dosen pengampu Ibu Cika Anggriani SEME. Sebelum saya masuk di materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Saputra dengan NIM 223112032, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Khairat. Baik, langsung saja. Di dalam manajemen risiko di perbankan syariah itu terbagi menjadi 10 macam, yaitu 1. Risiko pembiayaan, 2. Risiko pasar, 3. Risiko likuiditas, 4. Risiko operasional, yang kelima risiko hukum, yang keenam risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategis, yang kedelapan risiko kepatuhan, yang kesembilan risiko kepatuhan syariah, yang kesepuluh risiko benchmark. Yang pertama, risiko pembiayaan. Risiko ini, penyebab utama terjadinya risiko ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Contohnya, nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema murabahah berjangka waktu 25 tahun. Yang kedua, risiko pasar. Risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar, adverse movement, berupa nilai tukar dan suku bunga. Yang ketiga, risiko likuiditas disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Contohnya, sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debitnya dengan sumber dana yang didominasi deposit lembaga 1 tahun. Yang keempat, risiko operasional. Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contoh, pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Yang kelima, risiko hukum. Risiko ini disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengiatan agunan yang tidak sempurna. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko ini disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Contohnya, mesin ATM Bank A sering mengalami offline sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank A. Yang ketujuh, risiko strategis. Risiko ini yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang kesembilan, risiko kepatuhan. Risiko ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang kesembilan itu ada risiko kepatuhan syariah. Risiko ini terjadi akibat bank syariah tidak mematuhi dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah berlaku. Yang terakhir atau yang ke-10, risiko benchmark. Risiko benchmark adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Yang jika salah, itu murni terjadi karena saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.